Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sing terasa beta dan Bapak Ibu sudah boleh ada di hari yang ke-17 di tahun 2021. Kalau ketong ada dan merenungkan perjalanan ketumpung hidup sampai tanggal 17 ini, pasti masing-masing dan dia punya pengalaman-pengalaman iman. Pasti masing-masing juga bilang bahwa ada rasa senang, tapi juga ada rasa yang enak. Ketong juga pasti bertanya, apakah ketumpung hidup ke depan ini dalam tahun ini ada baik-baik saja. Tapi beta mau bilang para Bapak Ibu semua bahwa apapun yang ketong rasakan hingga sampai saat ini, beta dan Bapak Ibu harus terus bersyukur for Tuhan. Apapun pergumulan, apapun tantangan, apapun ancaman yang beta dan Bapak Ibu hadapi sampai saat ini, ketong harus tetap bersyukur dan bilang por Tuhan dangke banyak atas berlimpah-limpah kasih sayang Tuhan di tengah-tengah perjalanan beta dan Bapak Ibu. Karena apapun pergumulan beta dan Bapak Ibu, ketong bisa ada sampai saat ini. Dan beta dan Bapak Ibu juga harus terus berkeyakinan bahwa Tuhan tetap menyertai beta dan Bapak Ibu di tengah-tengah kebimbangan, di tengah-tengah ketakutan karena ancaman virus corona ini. Tapi karena kasih Tuhan, ketong terus bersyukur dan terus punya pengharapan for Tuhan. Sejak tanggal 13 kemarin vaksin telah diberikan oleh petinggi-petinggi negara, bahkan pejabat-pejabat tinggi di Maluku, bahkan juga ada hamba-hamba Tuhan yang telah menerima vaksin. Ada banyak argumen, ada banyak pendapat. Tapi ketun juga diajak untuk bersyukur bahwa sampai saat ini Tuhan masih dan tetap merahmati dan menyelamatkan ketong semua oleh kasih dan kebaikannya. Bapak Ibu jemaatku yang diberkati, Lembaga Pembinaan Jemaat memberikan perikop bagi ketong semua di saat ini, Mazmur 111 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10, kebajikan Allah. Perikop ini memberikan ketegasan for ketong semua, for beta dan Bapak Ibu, bahwa Tuhan yang beta dan Bapak Ibu percaya dan imani ini adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang beta dan Bapak Ibu terus ada dan terus ada bersama-sama dengannya adalah Tuhan yang penuh dengan pengasih dan penyayang, dengan kasih yang berlimpah-limpah. Untuk itu kalau tidak salah, kalau beta bilang para Bapak Ibu, jangan putus-putus bersyukur for Tuhan. Dan tetap berorientasi pada keadilan dan kebenaran dengan rasa takut Tuhan. Ada beberapa pikiran pokok yang bisa ketong lihat dari pembacaan kita tadi. Ayat 1 sampai ayat 3 itu di situ mau bilang kepada ketong semua, mau kasih tahu perbeta dan Bapak Ibu, di situ menyatakan panggilan untuk bersyukur atas perbuatan Tuhan. Di sini pemazmur bilang for dia pun diri sendiri supaya dia mesti bersyukur for Tuhan. Dan dia juga mengajak umat, mengajak persekutuan untuk ada dan bilang for Tuhan dangke banyak atas semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Mereka harus mengkumandangkan rasa syukur itu ketika mereka diberikan kesempatan untuk menikmati dan merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Lalu ayat 4 sampai ayat 6 di situ dibilang, kenapa harus bersyukur for Tuhan? Ayat 4 bilang, menggambarkan dan memperlihatkan kepada mereka, bahkan for beta dan Bapak Ibu, bahwa berkat Tuhan senantiasa ada lewat rejeki dan juga memberi milik pusaka sebagai tempat tinggal, sebagai keturunan, bahkan peringatan atau hukum-hukum Tuhan. Dengan semua yang mereka dapat, pemazmur mengajak dong semua untuk bersyukur dengan rejeki yang didapat, dengan tanah milik pusaka yang didapat, dan dengan semua yang Tuhan siapkan dalam kehidupan mereka. Dan pada ayat 7 sampai 9 di situ juga diminta supaya di situ diberitahukan bahwa Tuhan kasih berkat, Tuhan kasih rejeki itu dengan adil dan itu benar di hadapan Tuhan dan di hadapan ketong semua. Dan pada ayat 10 di situ dibilang kita harus membutuhkan hikmat dari Tuhan.
Kenapa butuh hikmat dari Tuhan? Supaya ketika hikmat itu ada, beta dan Bapak Ibu bisa melihat kebaikan Tuhan. Ketika hikmat itu ada, hikmat yang berasal dari Tuhan itu ada for beta dan Bapak Ibu. Ketong bisa lihat bahwa semua yang terjadi dalam ketumpung hidup adalah anugerah Tuhan. Kalau beta dan Bapak Ibu cuma lihat dari mata manusia sendiri, biar akan baik lah, tetap ketong bilang terbaik. Kalau ketong cuma dengan kepintaran ketong melihat kebaikan Tuhan, ketong akan terus bersungut-bersungut karena akan sesuai dengan apa yang ketong inginkan. Untuk itu pemazmur dalam firman Tuhan bilang, hikmat Tuhan perlu dipahami untuk melihat kebaikan Tuhan dan bisa tahu mana yang baik dan mana yang terbaik di tengah-tengah perjalanan kehidupan ketong semua. Dan dalam perikop ini ada pesan perbeta dengan Bapak Ibu untuk ketong sama-sama memahami dan pulang dan ketong bisa melakukan itu dalam keluarga dan di tengah-tengah tugas dan pelayanan dimanapun ketong berada. Yang pertama, ketong diajak Bapak Ibu untuk harus bersyukur dengan yang Tuhan kasih. Pasti Bapak Ibu juga bilang, Tuhan kasih for beta sing sama dan Tuhan kasih for beta pun tetangga. Tuhan kasih for beta pun anak sing sama dan Tuhan kasih for tetangga pun anak. Itu apa? Ketong itu terjadi karena apa? Ketong melihat dengan hikmat manusia. Tapi kalau ketong melihat itu dengan hikmat Tuhan, dengan rasa takut Tuhan, ketong percaya sungguh semua yang Tuhan kasih for beta dan Bapak Ibu mendatangkan kebaikan untuk beta dan Bapak Ibu. Tuhan mengajarkan for beta dan Bapak Ibu, ketong semua ini punya segala-galanya. Tapi tidak mungkin yang ketong punya itu bisa membuat ketong bahagia. Tapi ketika ketong tahu bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih, sekecil apapun ketong pasti akan bersyukur kepada Tuhan. Untuk itu yang pertama firman Tuhan ajak for beta dengan Bapak Ibu selalu bersyukur dalam segala hal. Dan ketika ketong tahu bersyukur, ketong merasa puas dengan apa yang ketong terima sepanjang perjalanan ketumpung hidup. Dan yang kedua, Tuhan adalah sumber berkat. Tuhan adalah sumber rejeki. Ketong selalu bersandar pada sumber berkat itu. Karena Tuhan tahu memberi kepada yang dikasihinya. Allah yang penuh kasih tidak pernah berubah. Janji Allah menyertai ketong semua, janji Allah menyatakan dan berlimpah-limpah berkat selalu dia berikan for beta dan Bapak Ibu, sem pernah berubah. Janji itu akan terus mewarnai kehidupan beta dan Bapak Ibu. Dan ketong harus tahu, Tuhan tidak akan memberikan batu ketika ketong minta roti bagi Tuhan. Ketika ketong mau minta sesuatu bagi Tuhan, Tuhan semparna geleng kepada ketong. Tuhan pasti akan berperkara dan beracara ketika dia akan memberikan kepada ketong. Dan yang pastinya kalau Tuhan kasih itu yang terbaik bagi beta dan Bapak Ibu. Sekali lagi beta mau bilang, Tuhan tidak akan memberikan batu ketika kita minta roti. Dan yang berikut Bapak Ibu, kita umat Tuhan, kita butuh hikmat. Kita umat Tuhan, kita butuh hikmat dari Tuhan. Supaya kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Semua atau sebagai umat Tuhan, kita boleh saja menyebut diri kita pintar. Sebagai umat Tuhan boleh saja ketong menyebut ketong pun diri pandai, cerdas. Ketong bisa bilang bahwa ketong ini pejabat. Firman Tuhan mau tegaskan for ketong semua dengan pemikiran seperti itu bahwa itu tidak cukup untuk melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan beta dan Bapak Ibu. Semua yang ketong peroleh tidak mampu untuk bisa melihat dan memahami perbuatan tangan kasih Tuhan di tengah-tengah perjalanan ketong semua. Untuk itu beta dan Bapak Ibu butuh hikmat dari Tuhan supaya kita diberikan akal budi untuk melihat akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di tengah-tengah kehidupan beta dan Bapak Ibu. Baru tanggal 17, ketong baru masuk di anak tangga ke-17 di tahun ini. Beta dan Bapak Ibu sen tahu apa yang terjadi. Selangkah di luar Tuhan adalah maut. Beta sen tahu apa yang terjadi dengan beta pun hidup dan beta pun rumah tangga. Bapak Ibu pun juga sen tahu apa yang terjadi. Tapi firman Tuhan hari ini mau bilang for beta dan Bapak Ibu, terus bersyukur dengan apa yang Tuhan buat bagi beta dan Bapak Ibu.
Dan dengan demikian sukacita dan kebahagiaan akan mewarnai beta dan Bapak Ibu. Katong harus mengaminkan itu dan katong percaya. Tuhan sempurna ingkar janji. Tuhan tidak pernah berubah. Kasih yang sama yang Tuhan kasih for beta dan Bapak Ibu di tahun yang telah katong lewati. Kasih yang sama itu juga akan Tuhan kasih for beta dan Bapak Ibu. Untuk itu mari katong belajar untuk terus bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih. Katong tahu berterima kasih atas apa yang Tuhan kasih for beta dan Bapak Ibu. Kalau katong mendapatkan sesuatu, lah katong bilang ayo Tuhan dan banyak, pasti katong senang. Tapi pas dapat sesuatu, akan sedikit, percaya. Katong akan tidak pernah hidup dalam ketenangan dan yang ada kebahagiaan. Tapi ketika memperoleh segala sesuatu, tantangan maupun segala sesuatu yang membuat katong merasa tidak puas, belajar untuk bersyukur. Karena Tuhan kasih for beta deng Bapak Ibu sesuai waktu Tuhan, bukan waktu beta deng Bapak Ibu. Jadi apapun yang terjadi, mari belajar untuk bersyukur. Jangan takut dengan ke depan apa yang akan terjadi, tapi terus belajar dengan bersyukur. Supaya kalau apapun yang terjadi, katong tetap meyakini bahwa Tuhan sempurna kas tinggal beta deng Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Tuhan sayang katong semua. Amin.